siang, Pak Niki dan teman-teman. Kali ini saya akan presentasikan tentang dua hal tentang financial technology, khusus agregator company. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang apa itu financial technology berdasarkan benda-benda yang merupakan agregator. Jadi financial technology berdasarkan agregator itu pada dasarnya merupakan aturan yang digunakan oleh para pengusaha atau pemilik perusahaan dalam hal membuat aturan-aturan dalam bentuk sampling atau kertas-kertas, baik itu berupa digital maupun secara fisik konkret, yang akan diberikan pada konsumen-konsumen dan tentunya memiliki dampak-dampak tertentu. Pada mulanya ini bermula pada tahun 2012 berjumlah 134. Diantaranya 26 itu adalah perusahaan agregator milik perusahaan-perusahaan tertentu, dan kemudian meningkat tajam pada tahun 2019. Yang kemungkinan pun masih berhubungan dengan prioritas OJK dan aturan-aturannya. Kemudian berdasarkan data yang diketahui, para perusahaan memiliki 3 permasalahan dalam menyebarkan ide-ide mereka. Yang pertama itu merupakan batasan waktu, kemudian barang kegunaannya dan sampling yang akan digunakan seperti apa, dan yang ketiga itu merupakan penggalangan dana. Seperti yang kita tahu juga, dalam hal berupa kendala-kendala yang terjadi pada umumnya terjadi pada para konsumen yang berperan dalam hal ini. Kemungkinan besar mereka tidak mempunyai kemampuan yang cukup memadai dalam hal literatur atau membaca, yang mungkin sudah tertanam sejak sejarah, dalam hal tulis sejarah yang mungkin akan dijelaskan selanjutnya di lain waktu. Karena demikian, mereka pun membaca seperti berupa modul atau promosi, atau lebih tepatnya prosedur-prosedur dari barang-barang dan ciri-ciri khas dari setiap barang, sehingga memudah memilih barang. Namun karena daya tarik dalam hal membaca atau menganalisis bacaan kurang, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk tidak membelinya karena menurutnya terlalu rumit. Setelah yang kedua, ada peraturan yang diprioritaskan oleh OJK terhadap perusahaan-perusahaan bertemakan barang-barang agregator ini, yaitu pada dasarnya OJK itu atau Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk sebagai payung atau melindungi setiap aktivitas perekonomian Indonesia dalam hal apapun, termasuk perusahaan agregator. Yang kemudian setelah peraturan dibuat, mereka berdua pun bekerja sama sehingga perusahaan agregator pun menjadi berkembang pesat. OJK pun memberikan dalam hal regulasi perusahaan crowdfunding, perusahaan financial vintage, financial teknologi, berkedok, agregator, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mengusahakan sebagaimana caranya agar tidak terjadi hal-hal yang kurang berkenan dan oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih.